Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda sekalian, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah ini pertemuan terakhir ya Bu di kelas sensori motor ya. Diharapkan untuk materi-materi yang kemarin ya itu sudah Bunda latihkan, sudah Bunda pelajari, terus untuk tugas-tugasnya juga sudah Bunda latihkan. Dan nanti insya Allah akan saya berikan juga untuk home program ya, yang tentunya yang sesuai dengan materi yang kemarin gitu ya. Apabila Bunda masih mengalami kesulitan ya dalam memberikan latihan terkendala suatu hal, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya. Dan untuk tema terakhir kali ini kita akan membahas tentang eye hand coordination ya. Sebentar saya share untuk screen. eh untuk tahap terakhir ya, sebetulnya ini masih ada ya Bu, untuk tahapan-tahapan yang bisa dilatihkan sebelumnya atau tingkat atasnya, yaitu nanti belajar tentang pre-akademik ya, jadi persiapan sebelum sekolah ya, tentang eh, menguatkan bagian sendi-sendi bagian tangan untuk persiapan menulis gitu ya, dan seterusnya. Hanya saja itu eh, dilatih setelah kemampuan motorik kasar atau motorik halusnya kita latih dulu, atau kita persiapkan dulu kemampuan sensori motornya, nah baru kita latihkan untuk beraktivitasnya ya. Jadi tahapan melatih anak harus tepat ya Bu, jangan sampai anak kita ajari membaca menulis di saat anak masih bisa bohong. Maka sebelum ke arah situ ya, kita latih pelan-pelan ya, mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi sensori kita perbaiki, sensori motornya kita matangkan, kita ajari untuk beraktivitasnya ya. Dan biasanya untuk anak itu perkembangan skillnya atau kemampuannya itu beriringan. Gitu. Terkadang anak dengan gangguan sensori gitu, kita berikan latihan, baru dilatih sebentar latihan mengatakan sensorinya, dia udah mulai ceriwis, dia udah mulai pintar, ada tuh udah mulai bagus gitu ya, meskipun masih intermittent, masih perlu diingatkan, tapi berproses ya. Jadi perkembangan anak, setiap anak itu berbeda-beda ya, tergantung startnya dari mana atau kemampuan yang dia miliki saat itu ya. Nah jadi yang saya berikan ini standarnya latihan dari uh, dasarnya dulu, fondasinya, baru ke tahap selanjutnya. Adapun perubahan anak terkadang menakjubkan, ya. Baru kita berikan sentuhan di atas jempol, dia udah mulai mengeksplorasi atau mengembangkan keterampilan yang sebelumnya tidak pernah bisa ia munculkan. Ya. Jadi berbeda-beda ya tahapan atau bukan tahapan ya, berbeda-beda kondisi anak atau kemampuan anak. Sehingga Bunda jangan terfokus pada itu kok udah pintar, anaknya kok belum, gitu ya. Padahal aku udah latih. Nah, grade atau tingkat keparahan itu juga berpengaruh. Nah, itu juga pola asuh, gitu ya, juga berpengaruh. Ya. Maka ketika kita latih, tapi masih sering dikasihkan gadget atau screen time, ya, bahkan intens, ya, intensitasnya sering. Nah, itu juga bisa membuat anak itu kurang berefek ya, latihan yang kita berikan kurang berefek. Jadi harus dicegah ya, jaga rutinitasnya, jaga dari gadget atau dijauhkan dari screen time, dan banyak diberikan aktivitas stimulasi yang secara langsung, jadi bonding antara orang tua dengan anak ya. Nah, untuk kelas kami atau pertemuan kita terakhir ini, yang akan kita bahas adalah di sini eye hand coordination. Jadi koordinasi antara mata dengan tangan ini penting ya dalam keseharian kita, harus kita eh, menggunakannya. Kalau tidak menggunakannya ya anak akan sering 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 tidak bisa menyelesaikan tugasnya.
Jadi harus dilatih. Dan pelatihnya ini perlu dari bawah. Ya, kemarin udah pinter tentang sensory dasarnya, dilatih dari dapat jempol, papan linier, papan keseimbangan, ya, dan aktivitas di alam lainnya. Ternyata itu berefek pada keterampilan yang lain. Jadi keterampilan underlying, jadi di bawah, tidak tampak, gitu ya, tidak tampak. Nah, kita melihat anak. Yang harus di poin yang harus diperhatikan itu di mananya, ya. Uh, Adapun untuk koordinasi mata tangan itu kemampuan tangan dan mata untuk bekerja sama. Jadi koordinasi antara mata dengan tangan kita itu bekerja bareng-bareng, ya. Jadi ada kombinasi antara mata dengan tangan untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, ya. Tanpa koordinasi dengan baik, tanpa koordinasi baik, ya, antara mata dengan tangan, ya nanti anak akan kesulitan, ya. Dan kemampuan ini harus dari fondasi dasarnya terlebih dahulu, ya Bu. Tidak bisa kita kita cucuk kita cucuk gitu aja. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya untuk koordinasi mata tangan merupakan kunci, ya, untuk bisa menyelesaikan aktivitas secara smooth. Jadi, ketika kita memberikan latihan pada anak seperti, ayo kita pasang puzzle-nya, kita pasang legonya. Nah, anak bisa nggak, ya, eh, atensi konsentrasinya atau atensi terhadap aktivitas yang dia kerjakan, dia menggunakan matanya nggak, ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, terkadang anak-anak itu didapati dia mengerjakan tugas tapi matanya kemana-mana. Yang itu berarti masih ada yang perlu diperbaiki, ya, cara terutama untuk koordinasinya, kemampuan atensi konsentrasinya, dan sensorinya harus dimatangkan. Selanjutnya, otak kecil adalah bagian otak yang berfungsi untuk koordinasi gerakan mata dan tangan. Jadi, ini letaknya di otak bagian belakang otak kecil. Jadi, perlu hati-hati kalau anak kecil dan ya. Selanjutnya, koordinasi mata tangan untuk menjangkau, menggenggam, dan memanipulasi objek. Jadi tangan ini ada banyak fungsinya, ya, mulai dari bawah, meraih, dan berbagai gerakan oposisi, gitu ya, termasuk memegang pensil dengan benar seperti orang dewasa, terus dia gerakan mencubit, gerakan eh, apa namanya, mengambil tapi dengan ujung-ujung jarinya seperti makan dengan tangan, gitu ya, ataupun menggenggam, ataupun meraih, membawa. Tentu setiap keterampilan itu membutuhkan eh, otot atau kerja otot yang berbeda-beda. Dan ini bagi anak-anak dengan kondisi khusus itu harus keras berpikirnya, cara menggerakkan tangannya itu harus konsentrasi penuh. Terkadang dia juga kesulitan, ya. Jadi gimana mencubit, gerakan mencubit itu seperti apa? Kalau kita kan nggak usah mikir, ya Bu. Kita tinggal oh kayak mengajarkan anak itu bermain plastisin, bermain lilin, ya kita tinggal bilin-bilin aja, kita tinggal membuat untuk bola-bola yang sederhana itu mudah bagi kita, ya. Tapi untuk anak-anak dengan kondisi khusus, dia tidak semudah, ya, seperti yang kita lakukan, ya, seperti yang kita bayangkan. Dia harus berpikir keras, ya. Dia harus mengkoordinasikan seberapa tenaga yang harus dia keluarkan, dia harus menggerakkan jarinya kemana. Nah, itu step by stepnya uh, butuh effort, untuk berpikir lebih keras lagi. Nah, ini penting. Dan perkembangan untuk motorik halusnya itu dimulai dari keterampilan motorik kasarnya terlebih dahulu. Maka
di kelas ini, kelas mematangkan sistem sensori motor ya, harus dimatangkan dulu. Baru nanti ketika kita sudah melihat anak sudah pintar seperti melompat, berguling, merayap, memanjat, berlari, merangkak, dan seterusnya. Itu semua adalah motorik kasar yang harus kita matangkan sebelum motorik halusnya. Nanti beriringan ya, perkembangan antara motorik kasar dan motorik halus itu setelah motorik kasarnya eh, apa namanya matang, insya Allah untuk keterampilan motorik halusnya akan beriringan membaik, ya, berangsur membaik. Karena memang pola perkembangannya seperti itu, ya, dimulai dari motorik kasar ke motorik halus dulu, ya. Nah, adapun aktivitas ya yang bisa kita berikan itu dibagi jadi dua ya. Jadi menggunakan ekstremitas bagian atas dan ekstremitas bagian bawah. Anggota gerak atas maksudnya ya, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ya. Contohnya, ya, kita bisa melatih anak untuk seperti kayak Superman, gitu ya. Jadi tangannya ke atas, terus kayak terbang, gitu. Kok ke atas ke depan, maksudnya ya. Terus crab walk. Crab walk itu jalan kepiting. Jadi keempat anggota geraknya itu menjalankan bukan seperti merangkak ya, beda ya, tapi terlentang. Ya, posisi kita terlentang dan jalan menggunakan tangan dan kaki kita. Itu namanya crab walk. Terus pakai skuter bisa juga ya. Terus kita apa namanya melompat menggunakan halang rintang. Terus apa namanya berputar gitu ya. Nanti bisa di pada sendiri atau wheelbarrow, swimming dan seterusnya. Itu untuk upper body. Ya, jadi aktivitas yang bisa kita lakukan di kota gerak bagian atas. Nah, adapun yang koordinasi ya, koordinasi menggunakan bawah gitu ya, anggota gerak bawah itu kita bisa naik sepeda ya, terus bermain hula hoop ya, bermain di atas apa namanya papan titian ya, terus melompat pakai hopscotch ya, terus stick drop walking, jadi uh, apa namanya berjalannya bisa jalan dengan tumit ataupun jalan dengan lutut, jalan dengan ya dengan lutut ya, atau dengan ujung jari gitu ya, seperti itu. Jadi banyak ya Bu, nanti bisa dibaca sendiri Simon Size ya, semuanya bisa kita lakukan dan ini menggunakan gerakan mata ya. Jadi ketika kita melatih jangan lupa anak dijak ya, mata pandangan matanya ke arah mana gitu ya. Jangan sampai ketika melatih kita hanya fokus pada aktivitas aja tanpa memperhatikan anak matanya gitu ya, matanya ke arah mana ya. Jadi kalau misalkan matanya ke mana-mana gitu ya, ayo dilihat dilihat gitu ya, mana misalkan meronce ya, ambil lagi talinya, mana masukkan ke talinya, terus anak begini ke atas gitu ya, lihat lihat gitu ya. Jadi kasih instruksi yang jelas ya. Nah, manfaat keterampilan koordinasi mata tangan dapat memproses informasi visual dengan cepat dan efektif sehingga menghasilkan waktu lebih cepat dan akurat. Nah, jadi ini hubungannya dengan visual proses ya, Bu. Jadi proses uh, otak kita saat menerima rangsangan dari visual dari mata, terus diproses di otak dan otak akan mempersepsikan sesuatu itu eh, terhadap dirinya. Jadi apa ya, mengolah atau mengorganisasi sampai pada merespon rangsangan yang masuk ke dalam dirinya ya, secara cepat dan akurat gitu ya, jadi tepat. Misalkan lempar tangkap bola gitu, si anak pun juga merasa eh, apa namanya tepat gitu ya. Jadi ketika ayo lempar, biasanya ini anak yang sudah fokus, anak yang tidak aware, anak yang masih minim untuk koordinasi mata tangannya bisa dilatih dengan menggunakan lempar tangkap bola, aktivitas lempar tangkap bola. Apabila si anak ini masih belum bisa, ya nanti dibantu sama orang yang menangkapkan dan yang melemparkan. Jadi ada dua orang yang membantu ya.
penting dalam hal kemampuan berakademik. Nah, ketika nanti sekolah ya, kemampuan proses visual ini sangat penting banget ya untuk belajar ya. Tanpa kemampuan koordinasi antara mata dengan tangannya ya akan sulit ya anak menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Mengerjakan kemampuan dalam aktivitas keseharian seperti berpakaian, makan, mengikat tali sepatu, dan mengemudi. Kalau ini yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kan kita menggunakan mata kita ya Bu, untuk bisa mengerjakan atau menyelesaikan tugas sampai selesai. Tentu ini sangat membantu ya, sangat urgent sekali gitu ya, sangat urgent sekali gitu ya. Sangat penting sekali ketika uh, kemampuan ini nggak ada. Nah, yang terjadi pada anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya, dia masih minim koordinasi antara mata dengan tangannya. Sehingga ketika dia melihat sesuatu, dia blank. Kadang otaknya untuk memprosesnya, uh, ini harus aku apain ya, misalkan memasang Lego ataupun bermain yang permainan yang lain, dia uh, memikirkannya lama karena diproses di otaknya pun otaknya tidak bisa maksimal kinerjanya ya. Maka diberikan stimulus, perlu dilatih ya. Dilatih ini tidak cuma sekali tapi diulang-ulang sampai terbentuk sinap yang kuat atau sambungan saraf yang ada di otak secara kuat gitu ya. Selanjutnya meningkatkan kepuasan dalam diri. Nah, kalau sudah selesai, berhasil gitu ya, anak diberikan tugas tapi dia sudah berhasil mengerjakan sampai selesai, tentu ada kepuasan dalam diri ya, karena dia bisa mengerjakan dengan tuntas. Meski dengan bantuan nggak apa-apa, tapi nanti bisa diminimalkan, nanti bisa dibiasakan sehingga anak itu bisa levelnya udah naik gitu ya. Yang dulu awal dibantu banyak bahkan full bantuan, lama-lama bantuan dikurangi atau diminimalisasi gitu ya. Nah, nanti lama-lama dia bisa sendiri sehingga dia puas. Yang penting sampai selesai, meskipun dibantu dituntaskan. Kalau misalkan Bunda memberikan bantuan tapi tidak tuntas, anaknya kabur, Bunda menyerah, ya sudah nggak jadi, gitu ya. Harus sampai tuntas, meskipun itu dibantu. Dalam setiap aktivitas yang kita berikan harus tuntas, ya. Terus profesionalisme dalam mengerjakan tugas. Nah, tuntas ini salah satu bukti atau ciri kerja profesional gitu ya, harus tuntas gitu ya. Kalau nggak tuntas ya nanti berarti ya. Selanjutnya contoh latihan yang bisa dilatihkan untuk koordinasi mata dengan tangan. Yang pertama lempar tangkap bola seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Terus yang kedua berenang ya, berenang. Terus bela diri ya, bela diri itu ya mungkin seperti taekwondo ataupun muay thai gitu ya, dan sejenisnya lah ya. Selanjutnya berkebun, latihan tinju ya, dan semua jenis olahraga ya. Insya Allah akan memberikan eh, apa namanya, membantu ya, membantu maksimal untuk memaksimalkan eh, kemampuan untuk koordinasi antara mata dengan tangan. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan ya, apapun itu, ketika kita melek matanya ya, kita selalu menggunakan keterampilan ini ya. Jadi sangat penting ya. Maka orang buta itu eh, untuk keterampilan mata tangannya jadi kurang ya Bu. Jadi dia harus pelan-pelan dulu gitu ya. Kecuali dia udah latihan lama, udah latihan banyak mungkin seperti memijat ataupun ya keterampilan yang mereka pelajari lah ya, menggunakan ujung jari mereka. Tidak apa-apa, masing-masing punya kelebihan diberikan oleh Allah ya. Nah, untuk tugasnya yang pertama, memantulkan bola ke dinding, lalu menangkapnya kembali. Nah, jadi silahkan nanti Bunda melatih anak, mengajari dulu ya, mencontohkan dulu, eh, melemparkan bola ke dinding, lalu menangkapnya, jadi memantulkan. Ya. Nah, itu harus cepat gerakannya. Jadi ini melatih ketangkasan, melatih koordinasi antara mata dengan tangannya. Jadi cepat. Ya. Itu latihan. Ya, dihitung sampai 10 kali. Kenapa harus 10? Ya, boleh kok Bun, nanti 20. Hanya sekedar ukuran aja. Gitu ya. Bagi anak yang masih sulit fokus, terkadang dia tidak mau menyelesaikan. Gitu ya. Baru dapat 2, udah selesai.
udah nggak mau atau kabur gitu ya. Nah, Bunda memberikan aturan kita mau melempar atau memantulkan bola kering 10 kali. Nah, artinya ketika si anak itu di hitungan kelima atau ketujuh belum ada 10 udah kabur, dia harus di, kita tangkap lalu kita latih lagi sampai hitungan ke 10. Artinya ketika dia sampai di hitungan 10 sudah selesai aktivitasnya. Dia boleh main lagi gitu ya. Nah, itu untuk memahamkan anak bahwa setiap tugas harus dituntaskan ya. Melatih tanggung jawab, melatih apa namanya? eh, ya profesionalisme dia ya meskipun dia masih kecil tetap kita ajarkan tadi dia sedini mungkin untuk disiplin ya. Selanjutnya meronce manik-manik. Nah, ini disesuaikan manik-maniknya, tidak harus yang kecil kayak gini. Kalau yang kecil kan masih kesulitan anak usia 3 tahun ataupun ya masih levelnya masih eh, apa namanya rendah gitu ya masih di bawah itu sebaiknya meronjenya itu yang besar, lebih besar lagi gitu ya. Lubangnya lebih besar, talinya yang lebih kaku supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam lubangnya dan tidak menimbulkan frustasi karena kemampuannya masih eh, rendah gitu ya. Kecuali kalau dia udah mahir, kita cek dulu, oh udah pinter, lubang yang besar, tali yang kaku, udah pinter. Lanjut lagi tingkatkan di uh, kesulitan selanjutnya. Jadi untuk lubangnya mungkin kita pilihkan mana-mana yang lebih kecil, ya, sehingga dia harus konsentrasi untuk memasukkan tali itu ke dalam manik-manik, gitu ya. Nah, ini bisa digradasi. Jadi tolong disesuaikan. Jangan sampai anak kemampuannya masih minim gitu ya, fokusnya masih kurang, tapi yang kita berikan, lonceng yang kita berikan, lubangnya kecil-kecil banget. Ya, anak tentu akan frustasi dan tidak mau malah kabur. Dan ini gagal kita dalam melatih kalau seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Jangan dipaksakan ketika anak itu kesulitan banget ya. Dibantu boleh gitu ya. Nah, tapi harus disesuaikan. Ini harus bisa dilihat ya. Kita harus bisa menilai anak itu mampunya dari mana ya. Kalau kalau misalkan Bunda punya berbagai macam manik-manik atau ronjang yang lubangnya bervariasi, bisa dicek dulu dari yang paling mudah gitu ya. Yang lubangnya besar dulu, baru yang lebih kecil, baru yang kecil. Nah, kita cek dulu anak kemampuan sampai di mana gitu ya. Dan nggak usah banyak-banyak, 10 aja gitu ya. Kalau 10 itu udah pinter, lanjut ke berikutnya. Jadi kalau kebanyakan anak guru bosan nggak selesai kabur. Artinya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti dikhawatirkan anak semakin pinter tetapi nggak sesuai aturan gitu. Gitu ya, Bu. Selanjutnya menggunting garis lurus, diagonal, dan melengkung. Nah, nanti dicoba dulu. Untuk mengguntingnya, tolong kalau baru mulai latihan menggunting, nanti lebarnya jangan atau kertasnya jangan terlalu lebar ya. Jadi kertasnya kasih kertas yang lebarnya paling sekitar 5 cm dulu aja gitu ya. 5 cm atau kurang lebih lah ya, kurang lebih 5 cm dan kertasnya yang agak kaku seperti kertas karton gitu ya. Nah, guntingnya juga disesuaikan ya. Jangan sampai kebesaran guntingnya terus kertasnya lebar sehingga anak nggak bisa baru belajar gunting tapi kesulitan gunting nggak bisa-bisa akhirnya dibuang guntingnya atau nangis gitu dan ibunya nggak mau nolong malah marah-marah. Nah, ini nggak benar ya, kurang tepat. Ya harusnya dibantu dan tapi sebelumnya disesuaikan dulu ya untuk awalnya harus dimulai dari kertas yang agak tebal biar mudah untuk menggunting terus lebarnya disesuaikan sekali gunting putus gitu ya, sekali gunting putus sekali gunting putus jadi uh, tidak usah yang berkali-kali harus putus karena baru latih awal. Nah, kalau misalkan baru latihan cukup yang lurus dulu. Tapi kalau udah mulai tingkatnya udah pinter, naik naik level gitu ya, nanti diganti garisnya jadi garis miring, garis diagonal ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan garis melengkung. Teknisnya bagaimana ya nanti bisa kita lihat di video.
gitu. Oke, itu ya Bun untuk pertemuan kita yang terakhir di kelas sensori motor. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dan Bunda jangan bosan-bosan untuk melatih anak ya. Jadi yang penting ada latihan ya, intensitas latihan itu sering ya. Jangan eh, banyak tapi cuman bolong-bolong. Nah, itu kurang memberikan efek. Meskipun sebentar, tapi latihan ya. Bonding dengan orang tua itu sangat diperlukan di awal-awal untuk mereka. Iya, Bu. Jangan suka untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui tentang melatih anak di rumah. Nanti bisa japri menggunakan Telegram ataupun WhatsApp boleh. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kesalahan selama saya menyampaikan materi ataupun tugas. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.